Oke ya. Sekarang kita stop dulu, gantian yang lain atau bagaimana? Betul, boleh. Boleh, Oke, silakan. selamat berpikir ya. Tuhan Yesus memberkati Iya, dan menjamah Anda. silakan. Haleluya. Amin. Oke, silakan yang lain. Pak Yusuf, dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Sekarang kita mau menaikkan Pak Aditya. Selamat malam Bang Aditya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam juga dan selamat malam Pak Kacek. Assalamualaikum Bang Ari. Selamat malam. Ya, sebentar Ya. Pak Aditya. Ya Pak Ari, mungkin bisa berhenti dulu Pak. Jangan sambil jalan. Oh, iya, baik. Ya baik. Nggak apa-apa. Saya pakai ini aja. Saya nggak perlu melihat. Saya cukup mendengar aja. Ya, mungkin kamera ditutup aja kali Pak. Oke. Kamera saya tutup ya. Saya nggak perlu melihat. Oke. Silakan. Silakan Bang Aditya. Oke, makasih. Saya mau ingin bicara sama Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam ya. Bang Ari, bisa dengar suara saya? Bisa. Silakan Bang. Oke. Begini Bang, ini itu channel Kristen. Nah, kalau Anda mau diskusi internalnya Islam, itu silakan masuk ke channelnya Islam Bang. Itu salah tempat. Kalau mau bahas Wahabi sama Salafi sama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan di sini Bang, tempatnya Bang ya. Saran saya Bang. Betul, setuju. Saya juga awalnya kan tidak membahas masalah Islam. Saya kan mempertanyakan masalah apa tadi tuh? Ceramahnya Ustadz Firanda kan? Ya, tapi di sini bukan ranahnya Bang. Kalau mau bicara Islam, masuk ke channelnya Islam Bang. Kita bicara internalnya di sana, jangan di sini Bang. Ya. Iya, saya setuju. Ya baik. Jadi begini, maaf. Awalnya kan saya mengomentari Pak Yusuf tentang ceramah dari Ustadz Firanda. Kebetulan Ustadz Firanda adalah salah satu guru saya, walaupun tidak semua ceramahnya saya ikutin, tapi beliau salah satu yang saya ambil ilmunya. Nah, saya mau ngasih tahu bahwa Ustadz Firanda tersebut sedang menggunakan kerangka berpikir terhadap dua buah kitab suci, di mana begini Bang, maaf saya potong sebentar Bang Ari. Ya. Kalau saya itu mau bicara membanding-bandingkan Ustadz itu di sini bukan tempatnya. Masuk aja ke Zoom Muslim, nanti kita bicara di sana internal kita, gitu Bang. Oke, Aditya, selamat malam. Abang juga harus dengar bahwa Pak Yusuf sedang membahas ceramah Ustadz Firanda. Pak Yusuf dari awal Abang dari awal nggak menonton? Iya Bang, ini Pak Kace ini orang kafirun, jadi Anda itu tidak pantas. Oke. Wah, terlalu sekali ya, mulutnya Aditya ini memang betul. Inilah perangai aslinya seperti itu. Ya, teman-teman bisa dengarkan di depan mata kita itu mereka berani-berani bilang ini kafirun. Ini sifat asli kayak begitu. Nah, dan tidak ada orang dari agama manapun yang bisa melakukan ini. Hanya dari si Aditya, golongan si Aditya ini. Depan mata dia katakan ini kafirun. Ini mulutnya benar-benar kurang ajar sekali manusia ini. Stop. Sekarang gini, Bang Aditya masuk, mau diskusi kembali ke topik atau bagaimana nih Bang Aditya? Kalau memang tidak mau diskusi ke topik, saya keluarkan. Ya, begini Pak Yusuf, saya cuma mau mengingatkan teman saya, saudara yang Muslim ini, di sini bukan diskusi internalnya Islam, di situ jangan usah bicara Wahabi, Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, bukan di sini Bang tempatnya Bang ya. Kita tunggu di Zoom Muslim Bang. Rupanya Aditya ini takut kalau ketahuan bahwa ternyata Islam juga banyak tidak sepaham. Ternyata Islam punya banyak versi pemahaman. Mereka ternyata tidak seperti yang mereka umbar-umbar keluar selama ini, bahwa Islam itu dimanapun sama, pemahamannya sama, tidak ada perbedaan.
Tahu-tahunya ada perbedaan. Ini yang membuat dia kebakaran jenggot sehingga sampai-sampai mengatakan kepada Pak Muhammad KC itu sebagai kafir. Nah, ini hanya untuk menutupi kebusukan dari apa yang selama ini ia sembunyikan. Ah, ketahuan kau. Sudah? Apa mau diskusi lagi? Mau diskusi nggak kalau diskusi sama Pak Aceh ya. Anda jangan memframing orang sedang mencari kebenaran. Jangan Anda menjadi penyesat, ya. Jangan menuduh orang lain kafir, Anda sendiri belum tentu masuk surga. Jadi kalau Anda belum punya sertifikat untuk masuk surga dari Tuhan, jangan sembarangan punya mulut, ya. Jadi tolong hargai orang lain. Ya, saya menghargai Mas Ari, saya juga menghargai Aditya, tapi Aditya jangan memframing di sini, biarkan aja hak orang lain berbicara, jangan dibatasi. Anda itu siapa? Harus tahu diri ya. Jadi Anda juga belum bisa baca Quran, kewalahan, tapi sok ngeyel, kamu suka masuk. Tadi saya masuk, Aditya kan malah diberhentikan. Diskusi. Begini Pak Aceh, memang orang Islam itu tidak masuk surga Pak Aceh. Orang Islam itu masuk jannah. Kalau surga itu kan punyanya orang Hindu sama Buddha Pak Aceh. Ya kan? Tempatnya arwah Islam itu kan sudah ditentukan di surat 19 Maryam ayat 71 akan mendatangi neraka dengan berlutut, berdiri atau mungkin sambil jongkok. Kan jelas di situ. Tapi saya setuju tadi apa yang dikatakan Pak Aceh itu bahwasanya umat Islam itu kan sholat, itu saya sepakat, ya kan? Karena apa? Nah, karena memang di ajaran Pak Aceh juga ada apa itu bahwasanya Yesus juga kan sujud. Begitu Pak. Iya, sholat itu ada dua warna, ada dua sholat. Yang pertama sholat menurut Quran, yang kedua sholat menurut fikih. Sholat menurut Quran adalah mendirikan tiang mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu menurut sholat menurut Quran. Kalau menurut fikih adalah mendirikan tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Begitu Ditya. Ya, sholat tiang agama yang didirikan sehari semalam 5 kali. Terus Al-Fatihah diulang-ulang sehari semalam 17 kali. Apa nggak bosan itu melulu? Atau tidak punya bacaan lain, Dit? Ya, sepakat dengan Pak Aceh. Saya setuju dengan Pak Aceh. Sebenarnya ajaran sholat itu bukan di Al-Quran aja. Di Perjanjian Baru mau Perjanjian Lama juga ada loh ajaran sholat itu. Nah, seperti misalnya kita ambilkan di Lukas 4 ayat 8, ya kan? Bunyinya begini Pak Aceh. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapilah janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, ya kan? Nah, terus di Markus juga ada, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat ia itu lalu kepadanya, ya kan? Masih banyak lagi, di Lukas juga ada, ya kan? Nah, kemudian ia menjatuhkan diri, mereka kira-kira melempar bayu jaraknya lalu berlutut dan bersujud, ya kan? Di Mazmur juga ada loh. Tapi sholatnya, Isa itu sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Tidak menghadap ke Ka'bah, tidak mustaqbilal Ka'bah. Tapi sholatnya adalah mustaqbilal Yesus, itu yang benar. Mustaqbilal Yesus, bukan mustaqbilal Ka'bah ya. Begitu. Jadi sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar. Makanya kalau umat Islam bisa sholat semua, aman negara Indonesia, nggak ada bom-boman, nggak ada peledakan bom, nggak ada. Karena tahu mencegah perbuatan keji dan munkar itu adalah sholat. Begitu. Ya, karena tidak tahu sholat, orang maka melakukan sholat tapi melakukan pengeboman itu jalan. Itu karena doktrin ajaran Arab yang mengkocok otak si Aditya begitu. Ya benar. Ya. Begini Pak Aceh. Silakan Basta Kokap pelayan itu. Ya, sepakat begini Pak Aceh ya. Apa namanya? Yesus itu kan sujud tadi ya. Ya kan? Nah, terus begini, kenapa Pak Aceh di gereja tidak sujud?
Pak Aceh kok malah nyanyi-nyanyi gitu loh. Kenapa sih? Kok nggak diikuti ajaran Yesus maksud saya? Bisa jawab Pak Aceh? Kamu itu kan nggak tahu saya menyembah Tuhan Yesus di gereja. Makanya kamu sembarangan ngomong. Kalau tidak tahu jangan ngomong. Sujud saya lebih lama di gereja daripada di masjid. Di masjid sholat sujud paling 5 menit. 10 menit paling lama. Di gereja berjam-jam loh. Gitu. Di gereja itu sujud menyembah Tuhan itu berjam-jam. Tergantung Roh Kudus. Kalau kata Roh Kudus selesai, baru selesai. Ya. Karena sujud di dalam Yesus tidak diatur oleh aturan manusia. Diaturnya oleh Tuhan. Makanya benar dan tidaknya ibadah orang Kristen itu diatur oleh Tuhan, bukan oleh manusia lain. Seperti orang Arab gitu, orang Yaman. Jelas ya, kalau Anda kan diaturnya oleh orang Arab. Jam sekian harus ruku sujud, harus ke masjid, harus wudhu. Itu diaturnya oleh orang Arab. Begini Pak Aceh. Iya, diaturnya oleh Tuhan sendiri yang mengatur saya, begitu Aditya. Iya. Tapi setahu saya di dalam gereja itu kan ada kursi. Terus kalau kita sujud bagaimana Pak Aceh? Apa kepala kita kebentur kursi itu Pak Aceh? Iya kan? Nah di masjid kan tidak ada kursi. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Arti sujud, silakan Pak Bobom. Aditya. Ya bagaimana Bang? Aditya. Selamat malam saudaraku yang kucintai. Aditya ku sayang. Sudah makan Aditya? Situ itu. Ayo lanjut sudah. Ini mau merokok. Kita kan bersaudara, jam merokok kita. YouTube. Nah, jadi gini Aditya. Kamu singgung mengenai ibadah, ya. Karena ibadah orang Kristen itu ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Ya, catat itu dulu. Kalau ketemu bom itu harus catat. Cara ibadah orang Kristen itu ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Kemudian Anda bertanya, kenapa kenapa orang Kristen nyanyi-nyanyi gitu kan? Tahu kan? Itu enggak? Iya, betul. Nah, coba kamu baca di dalam Matius, ya, saya lihat. Matius 29 kayaknya. 26 ya kayaknya. Ayat 30 ya kayaknya, 29. Ya, Matius 26 ayat 30. Baca dulu. Catat ya. Di situ Yesus bernyanyi sama Iya, baca sudah. Tapi kamu catat boleh supaya jangan tanya ulang-ulang gimana bom sudah berapa kali. Jadi gini. Sudah saya masukkan blog, Bom. Tenang aja. Banyak di blog saya. Tadi kan kamu bilang kenapa orang Kristen nggak bersujud. Nah, kenapa Yesus bersujud? Yesus itu bersujud kepada Bapaknya. Itu memberikan contoh teladan karena dia adalah guru dan Tuhan. Sesuai dalam Yohanes 14. Dia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Nah, cara orang Kristen beribadah itu, ya, yang pertama itu ada dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Kemudian orang Kristen, kenapa cara ibadahnya itu bertepuk tangan, ya? Islam tidak. Itu ada dalam Mazmur 47 ayat 2. Catat boleh ya, nanti bahan renungan bagi kau. Bunyinya berapa? Ya? Bunyinya gimana? Bunyinya. Jangan main angka aja situ. Ya, Bung Ray. Mazmur 47 ayat 2. Ya, supaya yang lainnya publik dengarkan. Ya, sebentar, Pak. Ya, harus kita pakai data, Ritya. Jangan asumsi. Ini bom loh. Iya, Bom. Lanjut, Bom. 47 ayat 2. Mas baca aja. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Oke, Aditya. Itu ya. Jangan kaget kalau kami di Kristen itu ada bernyanyi bersukacita tangan ya. Nah, kemudian dalam mengangkat tangan, Mazmur 134 ayat 2, Bu Bray. Kenapa orang Kristen kamu lihat tuh yang angkat tangan sampai mau coba kayak orang gitu ya kan? Nah, itu ada sukacita, ayatnya ada itu. Semuanya ada dalilnya, Aditya. Angkat tangan sembarangan. Dan pujilah Tuhan.
Sudah Aditya, tapi katakan ya. Tapi ya, sebentar Bom, tadi dikatakan di atas itu, coba turun sedikit Pak Yusuf, turun. Dia bersiara di situ, dalam konteksnya bersiara di situ tadi. Saya baca. Ya, nih. Ini nyanyian siara. Siara itu apa, Bom? Begini, itu bersiara itu mengunjungi rumah Tuhan. Ada dalam Mazmur 122 ayat 1. Mari Pak, buka dulu Mazmur 122. Ini kan itu. Nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, itu rumah Tuhan, makanya kita ke gereja, ya. Oke? Ya, oke. Jadi gini, lanjut ke Mazmur 87 ayat 7, Bang Rey. Pak Ditya jangan banyak-banyak, kita kan saling belajar. Pak Ditya apa? Kalau yang Kristen lain mungkin nggak jawab. 87 ayat 7. Ini kalau kenapa kita Kristen menyanyi-nyanyi, itu loh. Nah, itu lanjutan dari Lukas 20, Matius 26 ayat 30. Iya, 9:30 itu ya tadi. Waduh, luar biasa nih Pak Bom nih. Alkitabnya luar biasa ini. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Nah, itu orang air mata itu bukan air mata kedukaan, air mata bersukacita. Karena apa? Kita tahu bahwa kita punya dosa telah ditebus sama Yesus. Jadi kita tuh bersukacita, senang. Coba kalau Anda terharu, pasti kan air mata jatuh. Betul nggak? Kalau umpama anak kita kena dapat juara gitu, pasti kita terharu sampai menangis-nangis. Nah, itulah kelebihan di dalam orang terharu-haru ya. Kemudian begini, ada sukacita. Itu dalam Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Bung Rey. Mazmur 102 ayat 2 dan 4. Pak Ditya biar catat itu nggak tanya lagi ya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Iya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, itu Pak Ditya. Datang ke hadapan Tuhan bersorak-sorai. Bukan diam-diam, duduk diam-diam. Nanti suanggi yang datang, ke setan yang datang. Diam-diam aja. Kemudian ayat 7. Ayat berapa tadi? 4 ya? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, makanya kita puji-puji nama Tuhan di gereja. Jadi ada kemudian yang di Mazmur 150, Bung Rey. Mazmur, nanti Bung Rey baca aja Mazmur 150 ayat 1, itu Mazmur terakhir. 150 ayat 1 sampai selanjutnya. Haleluya, pujilah Elohim dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Lanjut. Sampai terakhir pujilah aja. Dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Aditya ya. Sudah paham ya? Lanjut Pak Aceh. Oke, begini Bom. Begini Bom, saya tambah Bom ya. Itu tadi perjanjian lama Bom ya, betul ya? Bom. Iya. Nggak bisa dipisahkan. Betul, saya tidak memisahkan. Saya hargai jawaban Bom luar biasa, saya salut. Cuman yang ingin ada di pikiran saya itu begini, Bom. Kalau begini ya, misalkan begini, ketika Nabi Muhammad datang itu, Nabi Muhammad kan datang dengan syariatnya kan, dengan sholat 5 waktu itu tadi, itu satu ya kan. Sementara orang Yahudi zaman dulu, mereka juga punya sholat, ya kan. Sholat mereka itu kan ada 7 rakaat gitu loh kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ini kan perjanjian lama, ya kan. Ini kan di masanya Mazmur kan. Mazmur itu Nabi Nuh kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Terus itu kan syariat untuk Nabi Nuh dan umat-umatnya. Nah, ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga kan membawa syariat baru gitu kan. Seperti di perjanjian baru, karena apa? Nabi Isa itu baru lahir kan. Ketika setelah perjanjian lama itu baru lahir kan, dan Nabi Isa datang dengan syariat barunya. Ya contohnya
bersujud, ya kan? Dan saya hargai jawaban Bom tadi. Itu mungkin kan syariatnya Mazmur kan yang berlaku pada iya sudah. Saya sudah tahu mungkin nih Adit ya. Bukan maaf ya, kita harus bisa bedakan ya cara ibadah dan posisi. Ya, Aditya ya. Posisi berdoa dan cara ibadah. Kalau kita Kristen itu menyembah Elohim dengan cara roh dan kebenaran. Itu dalam Yohanes 4 ayat Yohanes 4 ayat 24 ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian Bung Rey, kita buka di Efesus 5 ayat 19 dan 20 Bung Rey. Biar Aditya tadi saya lanjut ke ayat lain. Efesus 5 ayat 19 dan 20. Ini cara ibadah kita orang Kristen. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus kepada Elohim dan Bapa kita. Amin. Oke, jadi begitu ya, Aditya ya. Jadi begini Aditya, kenapa kita orang Kristen itu berdoa di gereja, kita selalu mengucap syukur. Untung kau tidak tanya sama kami orang Kristen kenapa ibadah hari ini. Ya, jadi kalau kamu tanya hari Minggu, nanti saya bisa jawab. Jadi untuk Aditya itu kita saling belajar, karena Aditya ini kan ingin bertanya, ingin belajar. Ya kita tetap jawab. Cuma kalau Aditya mau bertanya yang mungkin di luar kemampuan Bom bilang nanti ya. Aditya harus paham ya, karena Bom ini bukan dewa atau bukan Tuhan ya. Bom cuma utusan ya, karena Bom ini nanti kamu nonton, suatu saat nanti Bom akan bersaksi di channel YouTube. Untuk sementara ini Bom belum siap, karena ada sesuatu yang Bom harus selesaikan. Karena itu perjanjian Bom dengan Tuhan ya. Jadi Aditya kalau bertanya, Bom tetap jawab apa yang Bom punya kemampuan. Tidak semua kita menjawab itu mau dengan kemauan kita. Contoh kita punya anak kan, dia minta sesuatu di orang tua, kalau orang tua kan tidak mungkin langsung semua pasti kasih. Pasti kan orang tua bilang, aduh, tidak mungkin kita jujur ngomong sama anak, karena ya bapak belum gajian. Nah, mungkin kan Aditya? Pasti kan kita bilang sabar ya. Oke, Aditya lanjut. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kan dalam keyakinan umat Islam ini ya, nabi-nabi terdahulu itu kan diutus kepada umat-umat tertentu gitu kan, seperti Nabi Daud ya. Kalau tidak salah itu mungkin saya salah tadi, Nabi Mazmur itu untuk Nabi Daud kalau tidak salah ya. Ya itu mungkin syariatnya untuk Nabi Daud. Makanya mereka sabar. Kitab Mazmur itu bukan untuk Nabi Daud, salah Aditya. Itu yang saya bilang, Anda tidak. Jadi itu yang saya bilang, Anda tidak memahami. Anda bertanya dulu. Jadi firman Tuhan tidak diturunkan kepada Nabi Daud ya. Itu pujian-pujian Raja Daud kepada Tuhan karena dia berbuat dosa ya. Nanti ceritanya Daud tentang bunuh Goliat ya, dia jadi raja itu di 1 Samuel, 2 Samuel ya, kitab-kitab sebelumnya ya. Kalau di kitab Mazmur itu adalah puji-pujian Daud kepada Elohim. Ya, jadi kitab bukan diberikan kepada Daud ya. Oke? Tidak ada kitab itu berarti buku ya. Oke, paham ya, lanjut. Ya, artinya ketika Nabi Musa juga datang dengan syariatnya kan, itu juga mereka juga kan ada ibadah-ibadahnya juga ya kan, seperti kan ada puasa juga ya, seperti di hukum Taurat tadi kan, seperti yang Bang Ishak katakan bahwasanya hukum Taurat itu kitab perintah gitu, commandment kan istilahnya kan seperti itu. Nah, demikian juga Nabi Isa alaihissalam dalam Islam kami percaya bahwasanya diutus untuk Bani Israel juga dengan membawa syariatnya itu tadi kan. Nah, yang saya maksud itu ya syariatnya ya, dengan menyembah di bait suci itu ya dengan cara sujud. Bahkan Nabi Isa juga membasuh mukanya kan sebelum masuk ke bait suci itu tadi ya kan. Nah, kalaupun ada pujian-pujian seperti itu tidak masalah, bagus. Dalam Islam juga ada pujian. Dalam Islam itu, tetapi dalam bentuk berbahasa Arab. Tetapi tidak perlu angkat tangan sambil teriak, tidak. Kami ada pujian kok, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi sama gitu loh, ya kan? Nah, cuman kalau untuk nyanyi sebentar, kalau untuk nyanyi ya sudah, sampai ini
Kita bicara sedikit-sedikit, kita lanjut supaya beredukasi teman-teman yang lain. Ini Aditya. Sebelum kau bertanya, saya udah tahu maksud tujuan. Jadi gini, kita berpuasa. Siapa bilang orang Kristen tidak berpuasa? Ya, orang Kristen berpuasa. Tapi orang Kristen tidak pernah menggembor-gemborkan bahwa, kami puasa ya, kita puasa ya, kapan sahur ya, kapan buka puasa ya. Nah gitu, orang Kristen nggak pernah beritahu. Kecuali kita para hamba Tuhan, biasanya menyampaikan kepada keluarga atau teman dekat. Biasanya hamba Tuhan itu pergi berkunjung ke rumah teman, nanti jelas mereka tanya, silakan paten, atau silakan makan. Biasanya kami langsung spontan, minta maaf, kami adalah melakukan perintah ibadah. Nanti ditanya, puasa ya? Kita diam-diam, saya senyum. Nah itu sudah tahu. Jadi kita punya puasa itu sesuai dalam Matius 6, ya, Matius 6, ayat 16 sampai 18. Di situ dijelaskan mengenai hal berpuasa. Ya, gitu Aditya. Jadi kita berpuasa itu contoh ya, ayat yang Yesus katakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya kita kentara segar, orang tidak tahu bahwa kita berpuasa atau tidak. Jadi kita orang Kristen itu berpuasa tidak seperti Anda, gitu. Kita nggak pesta-pesta orang, enggak. Kita berpuasa itu untuk menguji kita punya iman sesuai dengan Aditya biasanya melakukan, ya, dari nafsu kedagingan, gitulah Aditya. Ya, silakan. Oke, cuman saya tertarik tadi di Perjanjian Baru ya, yang Pak Bom katakan tadi. Saya hargai gitu Perjanjian Baru karena memang itu kitabnya Pak Bom ya. Itu yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah itu adalah roh katanya kan. Dan orang Kristen itu harus menyembah dalam roh, ya kan? Nah, di sini saya ada dua pertanyaan, ya kan? Menyembah dalam roh itu seperti apa sih aplikasinya Bom, ya kan? Karena apa? Karena setahu saya roh itu kan tidak bisa dapat dilihat gitu loh, ya kan? Nah, terus yang kedua, di dalam baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu tidak ada ayat yang eksplisit yang menjelaskan bahwasanya beribadah dalam gereja itu harus memakai keyboard tunggal seperti gitar kan sambil memuji kan seperti itu kan? Pakai apa? Coba ulang-ulang bentar. Signal kami di Papua agak kurang bagus. Silakan. Dari tadi saya terlempar terus. Bagaimana? Ya, keyboard tunggal yang pakai orgen. Ya, orgen. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan itu loh. Jadi gini Aditya, kita memuji Tuhan itu tadi kan dalam Mazmur 150. Ya. Oke, terus di dalam tadi saya kasih tahu di dalam Efesus itu. Tadi Pak Aditya nggak nyimak sih bagaimana. Itu di dalam itu tadi loh saya sampaikan tuh dalam Efesus 5 ayat 19 dan 20. Di situ kan kita ada bernyanyi-nyanyi. Ada musik rebana, kecapi, ya atau nggak mungkin kita bawa rebana. Kita ini kan Indonesia, mana ada jual rebana? Saya nggak tahu ya rebana kecapi, saya nggak tahu bentuknya bagaimana. Kan rata-rata kan orang yang percaya ada musik, melakukan musik. Karena dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran 15 ayat 1, Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bersuka cita, mereka bernyanyi-nyanyi. Itu ada judul lagunya, ya. Kemudian di dalam Matius 29 tadi, ya, itu Yesus bernyanyi dan murid-muridnya. Yesus mengajarkan menyanyi. Selain bernyanyi, Yesus mengajarkan berdoa. Nah, lagunya itu apa? Bung Rai, kita buka di dalam itu. Wahyu 15 ayat 3 kayaknya. Biar Aditya tahu lagu apa yang dinyanyikan Yesus dan Musa. Itu Aditya, lagunya itu Aditya. Jangan lupa sekalian menyembah dalam roh itu dijawab juga ya, Bom. Iya, nanti aku jelaskan. Tenang saja. Oke, betul. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Elohim yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Haleluya. Detail begitu ya. Jadi Nabi Musa mengeluarkan bangsa Mesir itu, dan nanti kamu buka dalam Keluaran 15 ayat 1. Nabi Musa, dan karena mereka bersuka cita karena mereka keluar dari lepas penjajahan ya, perbudakan selama 400 tahun lebih, makanya mereka bersuka cita. Coba kalau Aditya bebas begitu, pasti kan senang bersuka cita. Nah itu contohnya. Ya, kemudian dalam Matius tadi saya sudah jelaskan, tidak usah saya ulang lagi dalam kitab Wahyu ini. Mazmur, kemudian sekarang roh dan kebenaran. Bung Rai, nanti kita buka di 1 Korintus 2, ya. Kenapa sampai kita menyembah dengan roh dan kebenaran?
Aditya tanyakan dalam Yohanes 4 ayat 24 tadi. Nah ini hanya orang Kristen yang bisa tahu kenapa sampai ada roh dan kebenaran. Gitu loh. Dari ayat 9 ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Saya baca ya Bung Rey ya, biar pelan-pelan saya jelaskan sama Aditya. Aditya lihat aja nyimak ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, yang penting Aditya baca. Saya baca ya Bung Rey ya. Sambil saya jelaskan sama Bung Rey. Ya. Tetapi seperti ada tertulis. Nah, tetapi ada seperti ada tertulis. Berarti yang dari sebelum-sebelumnya perjanjian lama semua sudah di benang yang merah yang tidak bisa diputuskan. Oke? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Oke? Roh nggak bisa dilihat dengan mata. Oke? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Oke? Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Lanjut 10 ya. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh roh. Nah, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Elohim. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Elohim selain roh Allah. Oke, jadi Aditya kan belum tahu. Kita ini sudah ada Roh Kudus, makanya kita bisa tahu. Kita tidak menerima roh dunia. Oke Aditya ya, Aditya masih menerima roh dunia. Kami sudah menerima Roh Kudus. Nah saya jelaskan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Elohim. Nah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Elohim kepada kita. Makanya Tuhan bilang, kita dibaptis dulu. Sesuai dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Nah, lanjut ke ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Nah, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Elohim. Nah, dan tadi kan Pak Kaci cerita, saya cerita. Ini karunia-karunia Elohim ini. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Nah, kami tidak bisa diajarkan hikmat manusia, Aditya, ya. Tetapi oleh roh, oke? Tetapi manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari roh Allah. Makanya Aditya tinggal bertanya terus sama kita. Karena Aditya belum dibaptis. Makanya bertanya-tanya terus, oke? Saya ulang ya. Tetapi manusia tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi dia bilang, kamu itu bodoh. Nah, ya kan? Itu sudah. Lanjutnya, dan ia tidak dapat memahaminya. Aditya tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Makanya Aditya, kita ini punya pikiran beda dari dia. Kenapa? Karena ada dalam Efesus 1. Bang, satu ayat ya Bang. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Sebentar dulu Bang. Sebentar dulu Bang. Menarik ayat itu. Ya. Coba turun ke yang 14-nya tadi. 2:14 tadi. Nah, sebentar dulu. Ya udah ada. Ini perlu penyempurnaan dari saya ini sebenarnya. Nah, ini kan. Jangan penyempurna, kamu manusia barang aja kamu. Boleh saya baca, Bang? Maksudnya boleh, kamu harus bertanya, ya maksudnya apa ayat itu kan? Iya, sebentar. Boleh saya baca. Ini versi saya, Bang ya, jangan dikomplain ya. Saya tidak berubah-ubah, cuma versinya Aditya Taliang aja ya. Ya, sudah terserah kamu aja. Saya Nadewi saja ya. Iya. Ini versi saya ya, jangan dikomplain ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari yang buruk. Karena Allah, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Naik lagi ya. Naik kemana? Ke puncak gunung. Enggak, 15-nya naik ke atas. Ke 15 kan 13. Sebentar itu. Tetapi manusia turun ke 15. Ya, turun ke 15, sorry.
Tetapi manusia rohani menilai tidak segala sesuatu, tapi tidak sendiri, dan menilai orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami miliki pikiran Kristus. Terus Oke, sudah jelas. Oke. Jadi kita ya, jadi Anda mau terima dan tidak, memang jelas menurut Kristus. Begini aja biar supaya bisa jelas. Bang, kita buka di 2 ayat saja, saya minta permisi ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bung Ray. dan 39. Oke, saya ini ya. Ini Petrus ini 12 muridnya Yesus, Aditya. Nah, jawab Petrus kepada mereka, Aditya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, oke? Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Bang Ray, 1 ayat lagi, supaya nanti Pak Kace lanjut. 1 Efesus 1, ayat 13 dan 14. Jadi nanti Aditya kan bertanya, Bom nggak tanya sama kamu. Nanti biar Pak Kace saja, kamu lanjut dan teman-teman lain ya. Pak, ini waktu sudah malam ya. Nanti lain lagi. Maksudnya itu. Ntar Bung Ray ya. Saya baca ya, Aditya. Sambil saya baca, saya jelaskan. Di dalam dia, kata dia ini Yesus, ya. Di dalam dia, kamu juga, berarti saya, Pak Kace, Bung Ray, teman-teman lain, ya. Karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil. Aditya juga termasuk, tapi Aditya belum percaya, oke? Injil keselamatanmu. Nah, Injil keselamatan saya, Aditya. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya. Nah, saya percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah Yohanes 15 ayat 7. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan aku berikan kepadamu. Oke, lanjut. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke, dan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dosa, penebusan, oke, yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih banyak Aditya, terus berkasih. Lanjut teman-teman lain, bahas yang lain. Oke, sebentar, tahan dulu ayat itu, tahan. 1:14 tadi menarik ini. Sebenarnya yang bagus di sini itu begini, dan mereka yang melakukan kebaikan itu adalah jaminan bagian kita sampaikan, kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kan Roh Kudus kan Roh Suci kan, berarti kebaikan di situ kan, dan kebaikan itu adalah jaminan. Sebenarnya itu yang bagus, Bom, tapi tidak apa-apa lah, itu aslinya. Ya, gini, ya udah nggak apa-apa. Bung Ray, saya minta waktu sebentar ya, gini. Begini, Aditya, begini, di orang Kristen itu ada namanya 7 kekinian. Kan beberapa kali saya sampaikan sama Aditya. Mungkin Aditya lupa, ya, namanya ini kan Roh Kudus, ada namanya buah roh, ya. Kita buka di Yesaya 11 Pak ayat 2 biar Yesaya 11 ayat 2 supaya Aditya bisa paham Bung Ray. Ya habis itu nanti saya diam aja, udah yang lain lanjut. Supaya biar clear malam ini. Aditya catat ya, aduh Bom ulang-ulang ini ya. Soalnya Bom tidak dibayar sama kamu, tidak kasih kirim transfer buat Bom. Aditya. Aditya. Ya. Yesaya berapa, Pak? Yesaya 11 ayat 2. Oke, jadi gini, Pak. Oke Pak, saya baca ya. Jadi gini Aditya, di dalam orang Kristen yang sudah dibaptis, ya, ini ada di sini. Nah, Roh Tuhan akan ada padanya, pada saya, Pak Kace, Pak Ray, ya, Ibu Abre, teman-teman yang ada di sini ya. Roh hikmat. Nah, pertama ya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan ketaatan Tuhan 7, ya. Itu namanya roh.
Nah, kemudian kenapa sampai buah roh itu bisa ada terjadi di Galatia 5. Dia punya buah roh. Ini roh Tuhan ada dalam diri kita dulu. Baru nanti buah rohnya itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Di Bung Ray kita buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 kayaknya. Ya, Kebaikan Tuhan akan ada padanya. Kebaikan hikmat, mungkin maksudnya roh-roh itu. Ya, roh-roh itu ada. Jadi kalau kita sudah dibaptis, Aditya, itu sudah secara langsung otomatis. Macam main film-film sulap begitu. Ring, ada begitu. Jadi kita sudah dibungkus oleh cahaya terang. Ya, kita orang. Jadi Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan terang. Dia tidak dalam kegelapan. Ya, itulah roh Tuhan. Nah, karena kalau kita sudah berbuat kebaikan, hidup dalam firman Tuhan, jangan Anda katakan orang Kristen semua punya roh. Enggak, roh Tuhan ya. Orang Kristen itu hidup dalam kekudusan baru punya. Kalau tidak punya. Karena tidak mungkin orang jatuh dalam dosa, ya, orang jatuh dalam dosa, mencuri, membunuh, itu Roh Kudus tidak mungkin ada dalam dirinya. Roh Kudus akan keluar. Sebentar, Bom. Sebentar, Bom. Ayat 5:22 ini menarik ya. Ini persis saya lagi, Bom ya. Jangan dikomplain ya. Ini persis Islam saya ya. Seandainya saya boleh mengartikan ya. Tapi jangan dikomplain, saya tidak merubah. Ini persis Aditya sendiri ya. Tetapi bertakwa ialah, ya kan? Tetapi bertakwa ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Sebenarnya bagus. Sebenarnya buah roh ini kalau versi Islam mungkin ya, mungkin lebih tepatnya bertakwa, karena takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi begini, Aditya, ini Galatia 5 ini turun di tahun berapa? Di tahun 60 Masehi, bukan tahun 600. Ya. Ini Rasul Paulus menulis di Galatia itu tahun 60 Masehi, saudaraku yang tersayang. Ya. Jadi kalau mau ke sejarah lagi, itu Nabi Musa tulisnya itu tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi Injil Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu ditulis dari tahun 1440 sebelum Masehi sampai tahun 95 Masehi. Game over. Oke, sudah? Jadi gini, Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Makanya Aditya harus menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, gitu loh. Tapi Bom kurang sabar di situ. Jadi berarti Bom itu tidak sejalan dengan Bible. Ini jadi masalah. Aplikasi Bom yang salah. Gini. Bom itu gini. Karena Bom itu sudah terbiasa mengajar itu sedikit tegas. Karena kalau kita mengajar khotbah di gereja, itu nanti orang mengantuk. Kalau kita bicara umpamanya kita usir setan dalam nama Yesus, kita bicara pelan-pelan, orang ngantuk ya, karena di gereja itu tempat bersukacita, kita konsentrasi kepada Tuhan ya, kita memuji Tuhan, bersenang-senang ya. Jadi kita itu lepas, memang ada masalah di rumah, tapi kita tinggalkan sesuai yang tadi saya jelaskan ya, Ditya ya. Jadi mungkin nanti lain waktu, karena sudah malam, kita bagi-bagi ke teman lain ya. Silakan Pak Bung Ray, teman-teman yang lain lanjut. Oke, cuman mau saya tambah sedikit Bom ya. Begini, kalau Bom mengatakan menyuruh saya Aditya dan umat Islam itu menerima Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya Bapak Bom Bentar gini. Saya tidak menyuruh Anda. Ini saya jelaskan sesuai pertanyaan Anda. Ini pemirsa yang hanya menilai Anda mau terima dan tidak ya. Versi Pak Bom dengan Pak Aceh berbeda. Bom punya basic itu adalah menjelaskan sesuai dengan Al-Katabiyah. Jadi kalau bukan sesuatu yang mengarang-arang asumsi, saya tidak bertanya sama Aditya. Karena percuma saya bertanya sama Aditya. Nanti Aditya lari. Jadi ini kan sudah malam. Saya menghargai ini orang karena Bom baru masuk karena signal kan kurang bagus. Ini sudah 3:30 loh di Papua. Nanti besok kita lanjut. Sudah, nggak usah. Ya kamu dengan yang lain saja. Ya, kamu dengan yang lain, karena nanti di pikiran Bom sendiri. Ini karena banyak komentar bilang kok Bom sendiri. Bom jadi nggak enak loh. Ya, ini loh banyak orang komen Bom nggak enak. Kamu dengan yang lain saja bertanya sama yang lain. Nanti baru kalau mereka nggak ini berarti Bom ya. Nah ini aja. Nanti nggak enak sama teman-teman lain. Kamu karena sabar dong, sabar. Begini, karena Bom tadi memotong pembicaraan saya, Bom belum dapat poinnya, ya kan? Saya ulangi lagi begini, Bom. Kalau Bom dengar dulu. Poin apa? Gini.
Makanya dengar, jangan dipotong. Kapan sih terdapat poinnya? Bagaimana sih? Dengar dulu loh. Nah, kalau mau mengatakan umat Islam itu harus menerima Yesus, saya rasa Bom itu ketinggalan kereta. Kenapa? Karena kami umat Islam itu sudah menerima Yesus dari dulu. Akan gugur iman seorang Islam kalau tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam bahwasanya utusan Allah, dan itu wajib hukumnya kami harus mengimani. Saya potong dulu. Oke, saya potong. Begini Aditya, memang kamu meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah nabi kan? Ya, terserah Anda. Tapi kalau di kami punya Kristen, ya, Tuhan Yesus itu mengajarkan sesuai dalam Yohanes 13 ayat 34. Kemudian ajaran Yesus banyak, ya. Kemudian Yesus mengajarkan ini perintah agung loh, perintah agung itu yang harus dijalankan. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa? Pergilah memberitakan Injil loh, bukan Al-Quran, Injil, memberitakan Injil. Yang kedua, ajarlah. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Tepat, kamu yang katakan, aku guru dan Tuhan. Oke? Kemudian, ajarlah. Kemudian di situ, baptislah. Kemudian dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya harus dibaptis. Kalau tidak dibaptis, akan dihukum. Ya, begitu. Jadi, semua murid-murid Yesus ya melakukan pembaptisan. Ya, Paulus menanam, Apolos menyiram. Ya, jadi begitu Aditya ya. Jadi Anda mau katakan Anda ikut Isa, nggak bisa. Karena baptisan itu ada 3 jenis loh. Nabi Musa saja melakukan pembaptisan. Ya, nah, jadi itu ditahirkan dengan percikan darah. Ya, itu banyak ayatnya. Tapi saya harus kembali dulu ke belakang. Baptisan itu ada 3 macam Aditya. Baptisan Musa, baptisan Yohanes, ya, kemudian baptisan Roh Kudus. Oke? Itu nanti baptisan Roh Kudus Anda baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Di situ Yohanes berkata, ya. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 8, itulah baptisan, ya. Oke? Terima kasih banyak Aditya ya. Kalau Anda bilang katakan Anda ikut Isa Masih, terserah itu kan Anda. Tapi ajaran Yesus harus Anda dibaptis supaya ditahirkan. Oke, makasih. Begini Bom, saya tambah sedikit lagi ya. Sebenarnya kita dalam Islam itu sudah dibaptis juga loh Bom. Cuman Bom aja yang ketinggalan. Sekali lagi saya katakan bahwa ketinggalan. Kenapa? Mandi wajib dalam Islam itu juga baptis Bom. Seperti itu Bom. Bahkan kami itu ya setiap habis selesai mandi wajib. Baptis. Ya, mandi baptis wajib juga itu. Iya. Dengar. Kita dibaptis itu gini nih. Saya mau kasih tahu ya. Ini contoh ya. Saya kasih contoh ya. Ini Rasul Paulus nih. Petrus ya. Ini nih. Di dalam Matius itu perintah Yesus baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena di dalam kitab Kejadian 1 pada mulanya Allah, Bapa, Elohim. Roh Elohim melayang-layang. Berfirmanlah Elohim, ya. Jadi tidak tertulis tapi tersirat iya, karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu katakan yang menjadi saksi di dunia adalah tanah, air dan darah. Kalau di surga di atas ya namanya, kalau bukan surga nanti kamu protes lagi ya. Saya bilang saja bahasa Ibrani Siamasim ya, Siamasim ya. Supaya Anda jangan bilang bahasa Buddha atau itu ya. Saya bilangnya Siamasim ya. Itu bahasa Ibrani. Jadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nanti kita baca kitab Yohanes ya, 1 Yohanes ya. Gak usah saya bicara lain panjang lebar. Teman-teman lain mau masuk. Jadi gitu. Jadi harus dibaptis, bukan ambil air sembarang, nggak bisa. Karena di dalam Kisah Para Rasul sebentar ya, sebentar ya. Kisah Para Rasul 2 yang tadi dikatakan ya. Kemudian ini nih. Saya baca lagi di Kisah Para Rasul 8 ya, ayat 16 nih. Jadi pendeta itu ya membaptis orang itu, habis baptis menumpang tangan ya. Jadi begitu. Jadi harus dibaptis, menumpang tangan didoakan dalam nama Yesus. Jadi aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di dalam nama Yesus Kristus. Begitu loh Aditya ya. Ada di Kisah Para Rasul 10 ya, Kisah Para Rasul 8. Gak usah lah kita bahas nanti. Ini waktu sudah malam. Yang teman-teman yang lain lagi. Oke, makasih. Baik, Aditya. Oke, begini Pak Haji, maaf saya potong sedikit. Saya lagi maaf Pak Haji. Aditya.
bagian saya yang bicara nih. Silakan. Sebenarnya Aditya ini masuk ke sini ini apa yang dicari sebenarnya Aditya? Jadi kalau mencari kebenaran, yang benar sudah jelas menurut Al-Quran, itu Isa Al-Masih yang bisa menuntun manusia masuk surga. Nah, kalau Muhammad dekat dengan para jin, itu sudah jelas. Tinggal arah Anda mau kemana. Muter-muter di situ juga percuma, habis waktu jelas. Sampai ngantuk, gak bakalan dapat ilmu kamu, Dit. Yang lain mau masuk, ya gantian yang lain masuk ya. Oke, terima kasih. Begini, karena saya tinggal di daerah bagian tengah, setengah dua daerah saya ya. Iya, jangan muter-muter. Ya, jadi saya terima kasih. Masih sore, karena saya di ini baru jam 10 malam kalau di tempat saya. Gitu. Oke, nah, sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusuf telah menyempatkan saya masuk ya. Terima kasih pada semuanya juga. Untuk Bang Ari, saya masukkan Bang Ari. Kisah para Rasul 10 ayat 47 dan 48 kamu simpan ya. Kenapa? Tadi kamu itu jawabannya pasti ya. Kisah para Rasul 10 ayat 47 dan 48. Ya, itu untuk kamu. Kamu kenapa air wudhu dan baptis itu bagaimana ya? Di situ ada penjelasannya ya. Oke, makasih saudaraku ya. Tuhan Yesus berkati Anda. Ya. Oke, saya mau bicara Bang Ari sedikit saja. Untuk Bang Ari, di sini itu apologetnya Islam dan Kristen ya kan. Jadi di sini itu bukan tempat membicarakan masalah internalnya Islam. Nah, kalaupun Anda mau membicarakan internal Islam itu ada forum kita sendiri, ya kan? Dan ada kok banyak sumsum Muslim. Nanti kita selesaikan di sana, ya kan? Iya, jadi kalau saya bahas masalah Wahabi, kalau Bang Ari ini mencari keselamatan, bukan mencari agama, Dit. Kalau agama dia udah punya, Islam Salafi. Tapi kalau dia itu mencarinya keselamatan, mana yang benar-benar bisa bertanggung jawab menyelamatkan, begitu. Maka saya tunjukkan Isa Al-Masih lah menurut Quran. Tergantung kita pedomannya ke Al-Quran atau ke kitab lain, gitu, Dit. Anda ini jangan ngalang-ngalangin orang, biarin aja, dia mau selamat kok. Tuhan yang mau menyelamatkan. Aduh, Adit tuh. Ya gini Bang Adit. Tadi itu mungkin karena terlalu jauh antara saya dengan Pak Aceh, bahwa ya Bang Adit kan dengar sendiri bahwa beliau tidak meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasulullah gitu. Sehingga dari tadi saya digiring hanya untuk membuktikan Al-Quran. Nah, Anda kan bentar Pak, saya dari tadi mau masuk, saya belum tanya sama saudara yang apa, saudara siapa namanya nih? Arya. Ya. Ayo, saya mau tanya sama Anda. Di kitab Al-Quran Anda ada tulis nggak penciptaan dunia ini? Maksudnya? Ada nggak? Di Al-Quran Anda ada nggak dijelaskan tentang penciptaan dunia ini, diciptakan manusianya? Ya, Bom. Sorry, sebelum lanjut, saya mau bilang terima kasih buat Bang Aditya ya. Supaya kita bisa diskusi dengan yang lain. Terima kasih Bang Aditya ya. Oke, saya mau lanjut ya. Program ini ya. Oke, selamat malam. Oke, ya. Terima kasih. Ya, Pak Bom. Ya, saya mau tanya. Ini kan saya nggak paham Al-Quran, Pak. Saya mau tanya saja. Di Al-Quran itu ada nggak dijelaskan tentang penciptaan dunia ini? Ada nggak? Ada, tapi secara global, Pak Bom. Secara global. Itu penciptaan di ayat manusia atau penciptaan bumi dan langit, Pak Bom? Ya, penciptaan dunia, semua, manusia, binatang, pohon, atau apa. Itu loh. Karena kan Al-Quran sempurna, makanya saya penasaran, apakah ada gitu. Minta maaf ya, saya bertanya saja. Ada. Pak Aceh ada ya Pak Aceh ya? Ada. Bilang aja, itu, ada. Terus, ada ya? Coba bisa perinciannya begitu, kayak macam umpamanya dunia diciptakan. Umpamanya toh, dunia diciptakan itu, apa saja diciptakan gitu loh. Bisa jelaskan Kak di Al-Quran gitu loh. Alladzi khalaqas samawati alladzina huwa fatiris samawati wal ardi, kan begitu. Allah itu dialah yang menciptakan langit dan bumi. Cuma begitu doang. Oh, begitu doang. Oh, berarti nggak lengkap dong. Nggak lengkap. Orang Rasul aja nggak lengkap. Rasul aja nggak lengkap. Jadi ikutilah Rasul dan ikutilah Allah. Jadi sebenarnya kalau firman Tuhan yang lengkap itu di Alkitab dong.
Iya. Jadi yang melengkapi itu di Alkitab. Jadi minta maaf ya, mungkin kalau yang dari belakang itu biasanya Pak Yusuf sampaikan ya, kalau ada uang pasti ada uang asli, uang palsu. Biasanya di luar itu uang asli. Jadi gini, di Alkitab itu sudah dijelaskan. Contoh ya, Bom pasti tahu ya, supaya kita selalu aja di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 itu hari pertama Tuhan ciptakan ya. Hari kedua itu dalam kitab Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Terus hari ketiga Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Terus hari keempat Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Hari kelima Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Kejadian ke-6 hari ke-6 Kejadian 1 ayat 24 dan 31. Itu dijelaskan loh, rinciannya dulu. Baik, baik Pak Bom Ya, begini. Oke, makasih Pak Aceh. Lanjut Pak Aceh. Iya, Makasih ya. kalimat lengkap itu begini, contohnya ibu pergi ke pasar. Ibu adalah subjek, pergi adalah predikat, pasar adalah objek. Jadi harusnya jelas, kalimat lengkap itu begitu, subjek, predikat, objek. Ibu pergi ke pasar. Nah, diterangkan lagi, ngapain di pasar? Beli ikan, beli sayur, kan begitu. Jadi kalau Al-Quran itu tidak jelaskan, atiullah, atiur Rasul. Nah, cuma gitu doang. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Rasulnya siapa? Rasul itu padahal banyak. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad misalkan. Nah, tidak dijelaskan di situ secara spesifik. Itulah Al-Quran. Jadi kalau orang cerdas pasti berpikir, kenapa ya Al-Quran tidak lengkap gitu. Jadi subjek predikat aja, terus objeknya nggak disebutkan. Itulah kalau tata bahasa Indonesia seperti itu. Pak Bom, kalau misalnya Pak Bom berpedoman pada Pak Aceh, memang Pak Bom akan bingung. Pak Aceh itu hanya menggunakan Al-Quran yang secara global. Kalau saya sebagai Muslim itu menggunakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara pedoman dan hadis sebagai penjelasan. Ya, kalau begitu tunjukkan hadis dulu. Ini kita bahas sebentar Pak Bom. Pak Bom, karena nyangkutnya ke saya, ini begini, Al-Quran tidak memerintahkan harus mengikuti hadis. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran mengatakan harus ikuti Taurat dan Injil. Saya berbicara ini bisa dipertanggungjawabkan oleh surat 3 Al-Imran ayat 3. Silakan buka Bang Ray. Surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Bahwa Al-Quran memerintahkan orang harus mengikuti Taurat dan Injil. Tidak ada harus mengikuti hadis dan fikih. Itulah yang menjadi pedoman saya. Ada Pak Aceh untuk mengikuti Rasulullah. Coba buka dulu ini. Nah, surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Silahkan dibuka. Ya, kalau mau tahu ayatnya. Dan inilah yang membuat saya murtad. Nih. Ada perintah begini, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab dalam kurung Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah kitab Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Maka saya tegaskan di sini, kalau mengikuti hadis dan fikih, menyimpang dari Al-Quran. Kalau mengikuti Taurat dan Injil, itu yang benar. Karena di dalam Taurat dan Injil, ada petunjuk cahaya yang menerangi. Coba buka surat 5 Al-Ma'idah ayat 46. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 46 coba. Ya biar saya arahkan ini Ari. Karena Ari ini sudah kepenuhan hadis. Surat 5 Al-Maidah ayat 46. Gini, sebentar. Saya mau jawab pernyataan 46. Nanti dulu tanggapinnya. Boleh. Surat 5 Al-Maidah ayat 46. Biar dua ayat menjelaskan. Ayat 46. Nah, wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa ataina Injila fihi hudan wa nurun. Nah, Injil ini adalah petunjuk dan cahaya. Tidak ada hadis dan fikih. Maka saya taat murtad itu karena ada ayat ini. Karena Al-Quran menurunkan Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya. Jadi ini ada ayat pelengkap. Tidak ada perintah mengikuti hadis. Makanya maaf. Saya hargai yang pakai hadis.
tapi saya tidak meyakini hadis itu karena itu bukan firman Tuhan. Begitu. Ada. Di dalam surat juz ke-29 Allah katakan bahwa apa-apa yang datang padanya ikutilah, apa-apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Coba surat sebentar ya. Nyah itu dimaksud siapa? Nyah itu Muhammad atau nyah itu Allah? Muhammad. Yang dirujuk Muhammad. Oke, silakan tunjukkan ayatnya di mana. Tapi tidak ada kata Muhammad, Pak. Nah, kalau tidak ada ya jangan dialihkan ke Muhammad karena itu asumsi sendiri. Oh, bukan begitu. Asumsi. Gini, saat itu yang menjelaskan Al-Quran kan Nabi Muhammad. Sekarang gini, Nabi Muhammad sedang gini logika dari mana penjelasannya nggak jelas, hanya kata orang, itu kata Muhammad begitu. Sebentar Pak Kace, dengarkan saya ngomong dulu. Ini kan Rasulullah sedang menjelaskan Al-Quran, ya kan? Sedang memberitahukan Al-Quran. Dia dapat wahyu. Kemudian ada di dalam Al-Quran ada perintah dan larangan. Kemudian ketika konteks dalam ayat apa-apa yang diperintahkan olehmu kerjakanlah dan apa-apa yang dilarang oleh kepadamu maka tinggalkanlah. Itu konteksnya kepada siapa lagi? Karena saat itu Rasulullah kan sedang membawa Quran. Sedang membawa Quran, maka konteksnya adalah ya Rasulullah Muhammad. Nggak mungkin Rasulullah sedang membawakan Al-Quran, tapi yang dimaksud Rasul di dalam Al-Quran tersebut adalah Nabi Musa misal. Itu jauh sekali. Itu sudah logika umum bahwa misalnya ada presiden sekarang memberikan perpres. Kan kita tidak mengikuti perpres dari presiden yang pertama atau kedua. Kita mengikuti perpres yang terakhir yang mengeluarkan perpres tersebut. Begitu juga yang dimaksud Rasul pada ayat tersebut adalah Rasulullah Muhammad. Jadi kalau misalnya Pak Kace mempertanyakan lagi bahwa itu adalah Rasulullah Nabi Isa, maka jauh panggang dari api Pak Kace. Jadi begini, saya tanya Anda aja, di dalam Islam Anda meyakini masuk surga itu dari mana asalnya? Ayatnya dari mana? Banyak. Silakan, jangan berkata banyak. Ya memang banyak, tapi secara spesifik supaya pendengar penonton dapat ilmu. Silakan sebutkan dari apa dasarnya hadis atau apa. Iya, orangnya sudah keluar Pak Kace. Nah, begitu suka kalah dia, ditanya malah ngaco lari. Di dalam Islam akan meyakini bahwa akan menyelamatkan itu apa dasarnya? Begitu. Maaf keluar. Oke, maaf ini terpotong. Nah, Pak Ari, Abu Ajka, Anda di dalam Islam meyakini masuk surga itu dasarnya apa? Al-Quran. Ya, ayatnya di mana yang meyakini Anda akan masuk surga? Iya nih, kayaknya terputus lagi Pak Kace. Sinyalnya kayaknya kurang bagus. Jadi kan kurang bagus Bang Ray malam ini, kurang bagus memang. Iya. Ini muncul lagi nih, sebentar. Ya, silakan Pak Ari. Oke, Pak Ari silakan. Ayatnya adalah Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah saat ini adalah Islam. Bukan, sorry. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Para ulama mengartikan ayat tersebut salah satunya sebenarnya dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pada dasarnya semuanya Islam. Karena kata-kata aslam maksud ini di sana adalah selamat, aslama yuslimu, selamat. Oke. Nah, saya paham. Kemudian ayat yang lain adalah
barang siapa yang memilih agama selain agama Islam maka tidak diterima baginya bentar, saya enggak. Oke Pak Ari, saya mau kasih tahu kepada Anda. Itu surat Al-Imran ayat 19 itu adalah pernyataan Muhammad bahwa Muhammad itu agamanya Islam. Bukan menyatakan akan masuk surga. Betul. Jadi agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam, kata Muhammad di situ. Kata Al-Quran. Iya, kata Quran. Ya. Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam, kata Quran. Ya. Kalau Anda meyakini dengan ayat itu, Muhammad sendiri tidak yakin akan masuk surga. Yakin, sebagaimana dikatakan betul. oleh hadis Bukhari, Muslim. Di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku. Kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Itu hadis jelas. Ya, berarti itu hadis tersebut menjelaskan bahwa amal itu tidak jadi tolak ukur seseorang masuk surga, termasuk Rasulullah. Iya. Tapi adalah Rasulullah adalah orang yang paling mulia dan orang yang paling pertama kali Rasulullah mulia Rasulullah kata Anda. Cuma Rasulullah saya minta pembuktian. Dalilnya di mana bahwa Muhammad itu Rasul mulia? Di mana ayatnya bahwa Muhammad Rasul mulia? Kemudian dijamin masuk surga. Di mana ayatnya? Di dalam hadis, orang yang pertama kali mengetuk pintu surga itu Rasulullah. Ketika ditanya, diketuk, tok tok tok, kata malaikat penjaga pintu surga, siapa Anda? Kata Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah. Kata malaikat, baiklah, karena saya diperintahkan tidak membukakan pintu sebelum engkau masuk pertama kali. Dan membukakan pintunya. Berarti orang pertama kali yang masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah Muhammad. Baru nanti setelah itu umat-umatnya. Bahkan Nabi Isa dan umat-umatnya pun juga masuk surga. Tapi umatnya yang percaya bahwa beliau adalah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Oke, itu kan kata Pak Ari ya, kata Anda sendiri. Yang saya tanyakan itu kan enggak ada percaya enggak Al-Quran itu firman Tuhan? Percaya. Oke, kalau percaya, kenapa ayatnya tidak ada Muhammad masuk surga di Al-Quran? Enggak, Anda jangan ketawa. Bisa enggak menampilkan bahwa Muhammad itu dijamin masuk surga menurut Quran? Sekarang begini, ketika orang yang membawa kabar berita tapi tidak orang yang membawa kabar berita tentang surga dan neraka, baik dan buruk, tapi tidak masuk, secara logika nggak masuk akal bahwa kita akan mengikuti dia, Pak. Pak Aceh, sekarang gini deh Pak Aceh. Kalau misalnya Pak Aceh, tetapi begini, bahwa Rasulullah, buat apa Rasulullah diikuti? Buat apa Rasulullah diikuti kalau Rasulullah sendiri nggak masuk surga? Ya benar. Untuk apa diikuti kalau Muhammad tidak masuk surga? Karena ayatnya tidak ada. Sementara untuk Isa Al-Masih jelas ada. Di surat 3 Al-Imran ayat 55. Enggak, secara spesifik disebutkan ayatnya. Surat 3 Al-Imran ayat 55 tadi. Coba ulangi lagi. Betul Pak Aceh. Nah, kalau Isa Al-Masih ada tertulis kembali kepada Allah. Sedangkan Muhammad tidak ada ayatnya. Itu sudah otomatis Pak Aceh ketika seseorang. Ya, bisa otomatis karena disebut oleh Allah langsung terkemuka dunia akhirat Isa Al-Masih. Kalau orang yang dekat dengan Allah Isa Al-Masih, orang yang kembalinya kepada Allah Isa Al-Masih dan pengikutnya. Nah, ayat untuk Muhammad di mana?
Jadi ketika ayat itu menyebutkan tentang Rasul, itu adalah berhubungan dengan Rasulullah. Ketika tidak menyebut tentang Rasulullah, maka di Al-Quran itu akan menyebut spesifik namanya. Tidak mungkin ketika menyebut Rasul, tapi yang dimaksud adalah Nabi Isa, maka Al-Quran tidak menyebut langsung Nabi Isa, cuma Rasulullah doang. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga ketika di dalam Al-Quran menyebut Rasul Nabi Musa, di dalam Al-Quran hanya menyebut Rasul, tapi dia menyebutkan Nabi Musa. Nah, kalau tidak disebutkan Rasul di dalam Al-Quran itu adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Itu udah otomatis Pak Aceh, secara logikanya begitu. Saya tidak memberikan otomatis, saya tidak menyimpulkan. Karena nabi-nabi yang sebelumnya juga dijelaskan, Musa Rasul, Ibrahim katanya Rasul, Daud katanya Rasul, betul? Ya, betul. Nah, kenapa Isa disebutkan di situ Isa ibnu Maryam, bukan Isa yang lain, yang diangkat kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Kenapa tidak ada disebut Muhammad bin Abdullah di situ? Jadi Muhammad kan banyak nama Muhammad itu. Betul, nama Muhammad adalah banyak. Tapi ketika kita menyebut Rasulullah, sudah otomatis setiap Muslim itu mengakui bahwa yang namanya Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah. Nggak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu dipertentangkan lagi. Bukan, jadi saya jadi ragu Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bukan Rasulullah karena tidak ada di Al-Quran. Kalau bukan Rasulullah, sebentar. Muhammad itu banyak, ada Muhammad Mustafa, ada Muhammad Toha, kan jelas pujiannya. Ya Robi bi Mustafa balik bako sidana waqdulana mamadu ya wasi al-karami. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Toha Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah. Anda paham nggak pujian itu yang dilantunkan oleh para ulama? Paham nggak maknanya itu? Artinya paham nggak? Terjemahannya. Pak Aceh. Pak Aceh, Toha itu bukan nama. Jadi apa? Kalau bukan nama siapa? Bukan nama. Nama itu Muhammad bin Abdullah. Mustafa siapa Mustafa? Bukan nama Mustafa. lagi? Bukan. Jadi begini, Anda berarti belum paham sejarah Muhammad. Muhammad ketika menikahi Aisyah namanya Muhammad Mustafa. Muhammad ketika menikahi Zainab namanya Muhammad Toha. Jadi satu orang itu namanya banyak karena istrinya ada 13. Begitu. Iya, Toha ketahuannya itu dia ketika dikumpulkan si perempuan, coba panggil suamimu. Ternyata nggak ada. Ini suamiku. Kok nama Muhammad? Iya, Muhammad itu terpuji. Kan begitu. Semua dipanggil. Makanya nama Mustafa, Toha, Badr, itu namanya Muhammad semua. Anda belum sampai di situ ilmunya. Ada kalau Pak Aceh kalau menggunakan sejarah itu sejarah yang benar Pak Aceh. Lah itu sejarahnya. Makanya Anda belajar sejarah Muhammad itu di sejarahnya bukan di kitab, begitu. Di kitab Sirah Nabawi baca. Iya. Istri Muhammad itu ada 13. Betul. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Ya. Terus Hafsah. Terus Aisyah binti Abu Bakar Siddiq yang dikawin umur 6 tahun. Begitu. Saya hafal hadisnya. 9 tahun. 6 tahun. Mau lihat dalilnya, mau lihat hadisnya. Ini saya liatin. 9 tahun. 6 tahun. Jangan suka ngaco. 9 tahun. 6 tahun. Ya. 9 tahun. Lihat nih, tuh di belakang saya. Aisyah dikawin Nabi ketika umur 6 tahun. Itu dari hadisnya. mana itu Pak Aceh? Ya dari hadis dong. Dari mana? Ini dari hadis 6 tahun ini. Matannya coba Pak Aceh. Hah? Matannya? Anda itu nggak ngerti sih. Ini saya bacakan nih. Hadis
Nomornya saya sebutkan ya, Anda buka sendiri ya. Nah, di sini di hadis Sahih Muslim nomor 3605. Ya. Jadi dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Kharaj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian ibuku Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku, lalu aku datang. Sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkan ibuku. Menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuh ke mukaku dan kepalaku. Lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata di dalamnya ada para wanita Ansor. Mereka berkata, mudah-mudahan memperoleh kebaikan dan keberkahan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik. Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka, mereka merapikan penampilanku dan tidak ada membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau, di mana saat itu usiaku 9 tahun. Jadi saya berbicara itu dasarnya fakta, data ya. Jadi bukan menghina mereka karena memang hadisnya ada. Hadis dhaif, Pak. Enggak ada di sini hadis dhaif, Sahih Muslim. Ya. Enggak, itu hadis Sahih Muslim. Hadisnya sahih loh. Bukan. Itu hadisnya dhaif, Pak. Dasarnya Anda bisa tahu dhaif dari mana? Para ulama itu sudah meneliti riwayat rijal-rijalnya itu dan itu ada yang dhaif. Jadi begini, ini kan cerita yang dibuat hadis dicatat oleh hadis sahih Bukhari 3605. Nomor 3605. Ini jelas tertulis. Nomornya silakan Anda buka. Makanya kalau berbicara dengan Muhammad Kaca harus berdasarkan data dan fakta. Ya kalau tidak ada berarti mengada-ada. Gitu. Enggak, ya. Masalahnya gini Pak Aceh. Masalah umur itu sedang diperselisihkan Pak. Dan ya, sebagian gini loh, sebagian sudah meninggal 1400 tahun sekian, sekarang yang memperselisihkan ulama untuk pembelaan diri, yang nggak ada guna lah. Ini kan yang mencatatkan sahabat Nabi. Enggak. Jadi merubah-rubah mencari pembenaran sudah nggak bisa lagi. Yang saya bingung gini, zamannya YouTube sudah terbuka. Jadi sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Saya tahu maksud Pak Aceh. Jadi gini loh. Yang saya heran pertama, Pak Aceh itu tidak mau menggunakan hadis. Tahu-tahu tiba-tiba menggunakan hadis. Ya ternyata hadis-hadis dhaif yang biasa dipakai untuk menyerang Islam. Ya wajar lah, saya mah cuman bisa manggut-manggut karena saya sendiri. Jadi saya orangnya yang tidak mau berbohong. Saya kalau ditanya orang harus berdasarkan ayat, harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta otentik. Jadi inilah pembuktian namanya. Makanya sampai dijadikan background saya, Nabi dikawin usia 6 tahun. Ketika saya mengatakan apa buktinya? Nah ini dalilnya. Siapa yang nulis masa bodoh? Kalau saya bohong, kalau saya yang menulis ini bohong, berarti saya bohong gitu loh. Ya bukan salah yang bohong, bukan saya yang bohong, tapi yang menulis hadis itu yang bohong. Jelas ya? Rasulullah itu menikahin Aisyah pada umur 9 tahun
Itu Dan 6 tahun. Nih, 9 tahun. Hadisnya jelas 6 tahun. Dibawa, diboyong ke Madinah umur 9 tahun. Dan hidup bersama Rasulullah itu selama 9 tahun. Begitu. Ya. Bukan. Ini publik tahu ya, dengar ya. Jadi makanya aneh, Mas Ari di dalam Islam yakin masuk Islam, Muhammad sendiri tidak yakin masuk Islam, masuk surga. Jadi kadang-kadang begitu pedenya. Pak Kace, sebentar, maaf. Justru yang aneh itu Pak Kace. Udah jelas gini, secara logika, siapa yang membawa Al-Quran? Muhammad. Berarti Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara Jibril. Tidak ada seorang pun yang menerima wahyu Al-Quran ini kecuali Rasulullah Muhammad. Tahu-tahu Pak Kace bilang Rasulullah nggak masuk surga. Aneh bin ajaib. Dan Pak Kace menggunakan ayat Al-Quran untuk Pak Kace menggunakan ayat Al-Quran untuk percaya kepada Isa bin Maryam sebagai Tuhan, tapi Pak Kace mempercayai itu sebagai Tuhan, tapi Pak Kace menggunakan Al-Quran. Sedangkan Pak Kace sendiri tidak percaya bahwa Rasulullah yang membawa itu. Tapi kalau saya berdasarkan penjelasan Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu asalnya dari Roh Allah. Al-Quran itu siapa yang bawa? Yang menceritakan Isa Al-Masih Roh Allah itu kan Al-Quran di surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Al-Quran itu siapa yang membawakan? Ya tanya aja kronologisnya siapa yang membawakan, kan Jibril kan? Jibril kepada? Ya nggak tahu, saya nggak pernah menemukan keterangannya kepada Muhammad. Kalau Anda mengatakan Quran turun kepada Muhammad, silakan tunjukkan dalilnya di mana. Jangan Anda menyampaikan kata orang, lalu Anda yakinkan kepada orang lain lagi. Anda harus bisa membuktikan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Silakan ayatnya tambahkan. Pak Kace, Rasulullah itu yang menerima wahyu, Pak Kace. Enggak, Anda tahu dari mana Rasulullah menerima wahyu? Ayatnya di mana? Anda menggunakan ayat sebagai apa? Iya, terima wahyunya di mana? Anda menyaksikan. Rasulullah itu menerima wahyu itu tidak secara 100%, tapi dicicil sesuai dengan kejadian asbabul wurud. Oke. Nah, Anda tahu dari siapa bahwa wahyu itu tidak sesuai kejadian? Dari para ulama, Pak Kace. Nah, makanya kalau berpedoman kepada para ulama, maka akan perbedaan itu terjadi. Salafi, Wahabi berbeda karena Anda berpedomannya kepada manusia, bukan kepada firman Tuhan. Sekarang Pak Kace, apakah kenapa nabinya Muhammad sama nabinya Muhammad? Kenapa Anda ikut Salafi? Ada yang ikut Wahabi, ada yang Sunnah wal Jamaah, ada yang Persis. Kata Muhammad, semuanya Muhammadnya nabinya satu. Kenapa? Seperti kata Pak Aditya, kalau kayak gitu nggak usah diperbahas, nanti aja. Bukan, ini perlu dijelaskan ke dunia, perlu dijelaskan ke publik, supaya publik tahu kronologisnya turunnya Quran seperti apa, kebenaran Muhammadnya seperti apa. Itu yang mesti dijelaskan ke dunia. Jangan tidak tahu diimani saja, gitu. Agak memang kalau masalah mengingat ayat, saya agak berat. Berat ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi begini, imani saja, percaya saja apa yang tertulis di hadis itu adalah pembuktian ya, bahwa Muhammad menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan dibawa ke Madinah ketika umur 9 tahun. Oke, setuju aja karena ini ada hadisnya loh, ada faktanya. Sementara Anda tidak setuju, tidak bisa membuktikan dalilnya, alasannya nggak jelas, ya. Nggak ada dalam Al-Quran, Pak Kace. Iya, ini kan ceritanya hadis, bukan cerita Quran. Ya, tapi yang tidak ada ayatnya di Al-Quran itu, Muhammad akan menyelamatkan umatnya, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Nggak ada ayatnya juga di Al-Quran bahwa
Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun Pak Aceh. Iya, itu kan waktu menikah dengan Khadijah pun itu kan cerita di hadis. Iya, berarti nggak ada ayatnya kan? Nggak ada di Quran. Nabi Muhammad punya istri 9 juga nggak ada ayatnya kan? Jadi maksud Anda yang membuat hadis itu berbohong gitu? Yang maksud saya adalah ternyata Pak Aceh membutuhkan hadis untuk membuktikannya kan? Oh, itu kan fakta. Fakta harus disampaikan. Adanya di hadis. Fakta bahwa ternyata Pak Aceh pun membutuhkan hadis. Benar? Jadi memang itu pembuktian. Enggak. Akui dulu bahwa ternyata Pak Aceh membutuhkan hadis. Oh iya, butuh juga hadis. Butuh pembuktian. Alhamdulillah. Berarti betul lah bahwa umat Islam itu masih menggunakan dua kitab, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke. Tapi yang jelas tidak ada ayatnya umat Islam masuk surga di Al-Quran. Ada dalam hadis. Tidak ada mengatakan Muhammad sendiri ragu akan masuk surga. Pak Aceh silakan cari deh, atau tanya lebih dengan orang yang lebih tinggi ilmunya dibanding saya. Jangan Anda mencari, suruh orangnya yang lebih pandai dari Anda, suruh berhadapan dengan saya, itu aja. Ya. Anda cari guru Anda yang lebih pandai, suruh berhadapan dengan saya, diskusi seperti ini. Ya, jadi jangan pelintat-pelintut. Kalau Anda memang sudah tidak bisa mengalahkan Muhammad Aceh malam ini. Begitu. Cari guru Anda yang sudah menghadapi saya. Mungkin Ustadz Firanda, ya. Silakan Ustadz Firanda suruh berdebat dengan saya di room kayak gini ya. Saya tunggu ya. Atau mungkin Yahya Waloni boleh. Saya nggak kenal Yahya Waloni ya. Oke, yang Anda kenal aja, guru Anda yang anggap Anda jago, silakan. Ya salah satunya itu Ustadz Firanda. Oke. Suruh dengan saya diskusi lah ya. Diskusi cari yang benar gitu ya. Yang benar tuh siapa yang sebenarnya. Oke ya. Jadi malam ini silakan Anda berpikir, Al-Quran sudah menunjukkan orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah adalah dijelaskan di surat 3 Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Silakan itu Anda renungkan karena itu ayat Quran. Ya. Terus kalau Anda mau ngajak diskusi, bawa teman Anda masuk ke roomnya Pak Yusuf Manubulu yang dianggap mampu oleh Anda. Yuk kita diskusi ya. Itu aja malam ini, karena muter-muter juga kita malah sampai ngantuk nantinya. Mungkin Anda juga mau istirahat, ya kita akhiri aja dulu malam ini. Tapi mungkin next time kita adakan lagi diskusi semacam ini. Oke Pak Ari? Oke, siap. Terima kasih. Ya, saya berdoa untuk Anda, biar Anda diberikan kekuatan kesehatan, dan Anda diselamatkan. Mudah-mudahan dibukakan hati Anda dengan ayat ini yang saya sampaikan, agar mengerti makna Al-Quran yang sesungguhnya. Terima kasih para penonton yang hadir malam ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Muhammad Aceh undur diri dari hadapan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.